Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hidayah, inayah serta taufiknya sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersua kembali dalam kegiatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tentunya kehadiran kita di sini bukan karena kita sehat, bukan karena kita ini kuat jalan kaki menuju masjid, ya. Tetapi sesungguhnya kehadiran kita di sini itu karena memang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan senantiasa menyibukkan hamba-hamba yang dipilihnya itu sibuk dalam urusan ibadah dan ketaatan. Maka ketika kita ini dipilih oleh Allah sebagai hamba-hamba yang sibuk dalam ibadah, sibuk dalam ketaatan, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua hamba Allah yang hadir di muka bumi ini diberikan kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, perlu saya ingatkan, kebetulan di Masjid Al-Hidayah Perumahan Meri ini, saya lihat sering ada kegiatan. Cuma saya tanya, kira-kira kalau ada kegiatan kajian itu, kira-kira di amal nomo boten. Halo, jenengan kalau ada ustadz ceramah, dapat ilmu baru, kira-kira jenengan amal nomo boten. Dereng napa boten? Dereng. Alhamdulillah, bulan ini secara pribadi kalau ada ilmu baru, langsung saya amalkan, Pak. Contoh misalnya, jenengan pernah lihat ada orang yang setelah sholat, ya, tahiyat akhir, setelah salam, dia tidak berubah posisi duduknya. Ya. Ternyata itu hadisnya sahih, ya. Jadi ketika sholat, setelah salam, posisinya tetap tahiyat akhir, tidak berubah posisi. Lalu di situ Rasul mengatakan beristighfar 3 kali, setelah itu mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 10 kali. Maka di situ Allah, kata Rasulullah, akan menurunkan rahmatnya. Akan dicatat 10 kebaikan untuknya, dan akan ditulis, ya, dihindarkan dari perbuatan dosa dan keutamaan-keutamaan lainnya. Jadi kalau kita ini sholat seperti maghrib tadi, tidak langsung merubah posisi duduk kita, posisi akhir, kita berzikir, beristighfar, lalu mengucapkan kalimat tersebut, lalu sakwati, negatif bisa kembali kepada posisi seperti duduk bersila. Nah, dalam sebuah hadis ini, yang riwayatnya yang paling kuat itu terdapat pada sholat subuh, asar, dan maghrib. Tapi beberapa ulama mengatakan ada pendapat setiap setelah sholat 5 waktu. Nah, begitu saya dapat info ini, langsung saya amalkan. Kemudian Rasul itu pernah bersabda, kata seorang ustadz, dan setelah saya cek memang benar. Barang siapa yang setelah selesai sholat 5 waktu, dia berzikir, salah satu urutan zikirnya itu adalah membaca ayat kursi. Jadi kalau membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, kata Rasulullah, nanti dia masuk surga itu jaraknya hanya dipisahkan dengan alam kubur. Jadi peluang dia nanti masuk surga itu lebih besar, hanya karena rutin membaca ayat kursi. Makanya kalau kita dapat ilmu, kita harus mengamalkannya. Nah, pada kesempatan di malam hari ini, mohon maaf, sepertinya tidak sesuai dengan judul yang sudah diumumkan.
Kalau di judul yang sudah diumumkan, di posternya itu judulnya istiqomah karena mendapatkan surga. Setelah saya lihat catatan saya, ternyata kok banyak yang ketelesut, sehingga akhirnya judulnya saya rubah, yaitu sebab-sebab mendapatkan su'ul khotimah. Kan sudah sering dibahas kan, sebab-sebab mendapatkan husnul khotimah. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang sebab-sebab su'ul khotimah. Nah, supaya lebih menarik, maka kita akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan su'ul khotimah. Kenapa kok saya mengangkat tema seperti ini? Sering kita mendapatkan pemahaman, tidak kenal maka tidak sayang. Maka pemahaman itu harus kita tambah, tidak kenal maka tidak benci. Kalau kita mengenal perbuatan-perbuatan baik, maka pasti kita akan senang berbuat kebaikan. Maka begitu juga dengan keburukan, kita harus mengenalnya supaya kita mampu untuk menghindarinya. Makanya kalau untuk perbuatan kejelekan, keburukan, doktrinnya adalah tidak kenal maka tidak benci. Setelah kita mengenal perbuatan keburukan itu, akhirnya kita membenci sehingga kita berusaha menghindar dari keburukan itu. Baiklah Pak Asyurah Muslimin, kita langsung masuk pada pembahasan kita tentang sebab-sebab su'ul khotimah. Yang pertama, dan ini menempati peringkat pertama, seseorang bisa mendapatkan su'ul khotimah dalam akhir kehidupannya adalah karena dia berbuat syirik dan kemunafikan. Nah, kebetulan materi tentang syirik, musyrik dan sebagainya itu sudah sering dibahas oleh berbagai narasumber, dan mereka sudah membahas lebih dalam berbagai macam dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis. Yang jelas, hadis itu sudah disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah sekitar ayat 72 atau 73, saya lupa. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah. Barang siapa yang berbuat kemusyrikan, maka dia akan diharamkan oleh Allah dalam masuk ke dalam surga. Nah, pada pembahasan poin pertama ini saya tidak akan banyak membahas di sini, maka kita langsung menekankan kepada munafik ya. Kenapa orang munafik itu kok bisa mendapatkan su'ul khotimah? Karena munafik itu dibagi menjadi dua. Ada munafik amali dan munafik itikad. Kalau munafik amali itu tidak mengeluarkan pelakunya dari surga, dari Islam. Tetapi kalau munafik itikad itu bisa mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Beberapa contoh munafik itikad itu misalnya adalah benci terhadap syariat Islam. Kemudian yang kedua, munafik itikad itu adalah mendustakan sebagian dari isi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, benci kepada Rasul. Lalu kemudian yang keempat, membenci sunnah atau sesuatu yang berhubungan dengan agama ini dibenci. Tentunya manusia yang mempunyai sifat munafik itikad ini, dia akan dikeluarkan dari Islam. Sehingga akhirnya apa? Kalau dia statusnya dikeluarkan dari Islam, maka dijamin dia kekal posisinya di dalam kehidupan neraka. Jangan tahu Pak, kira-kira siapa munafik itikad itu? Kalau di awal zaman era tahun abad 20, bisa kita ambil contoh pemimpin Turki, ya, Mustafa Kemal Atatürk, ya. Ini dulu dia mengganti warisan Khilafah Utsmaniyah pada 1920 sekian. Azan dihapus, wanita beragama Islam tidak boleh pakai jilbab, seluruh pelajaran agama Islam dihapuskan, diganti dengan sekularisme. Artinya negara Turki yang dulu adalah negara pewaris kekhalifahan Utsmaniyah sudah hilang gara-gara pemerintahan berganti menjadi pemerintahan yang sekuler. Pemerintahan sekuler itu adalah pemerintahan yang memisahkan kehidupan
dengan kehidupan sehari-hari, dengan kehidupan agama. Jadi menjauhkan hubungan kehidupan ini dengan kehidupan agama. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin ini contoh ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang kedua, sebab-sebab seseorang bisa mendapatkan su'ul khotimah adalah, yang kedua adalah menjadi walinya Allah ketika di keramaian dan menjadi walinya setan ketika di kesepian. Artinya gimana? Nek pas ngumpul bareng-barengnya tadi Pak, walim dia Pak. Walim pokoknya menampakkan kesolehannya. Tetapi ketika sendirian, wah, dia menjadi walinya setan, dia berbuat dosa dan kemaksiatan. Nah, sarana untuk itu banyak sekali, apalagi sekarang ini ada internet. Ya. Ketika di rumah sendirian, ya, dia melakukan perbuatan dosa karena apa? Aman dari pandangan manusia. Makanya kenapa orang-orang yang melakukan ibadah puasa itu diberikan keistimewaan karena mereka ini merasa dekat dengan Allah baik ketika sendirian maupun bersama dengan orang lain. Jadi kalau ada orang berpuasa sendirian, tidak ada manusia yang melihatnya, tetapi dia merasa dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Allah memberikan balasan puasa itu tanpa ada hisabnya, tanpa ada perhitungannya, dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kasus ini, orang yang ketika di keramaian dia menjadi walinya Allah, di kesunyian, di kesendirian dia menjadi walinya setan. Dia merasa takut kepada Allah itu hanya ketika manusia takut melihat dirinya. Tetapi ketika dia sendirian, dia lupa dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ihsan itu kata Rasulullah adalah puncak dari derajat keimanan. Apabila sampai Rasulullah mengatakan begini, kalau engkau sholat seakan-akan lihatlah Allah, kalau kamu tidak bisa melihat Allah maka seakan-akan merasa dirimu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab seseorang bisa mendapatkan su'ul khotimah, yaitu berbuat bid'ah mukafirah. Jadi bid'ah itu ternyata ada klasifikasinya. Kalau kita memasuki bulan Ramadan, ketika bahas sholat taraweh, banyak yang para ustadz mengatakan, oh ini kata para ulama bid'ah hasanah. Loh, kenapa kok dinamakan bid'ah hasanah? Karena sholat tarawih berjamaah itu kan tidak ada dalilnya. Rasulullah tidak pernah mencontohkan, tetapi kita melakukannya ya, dengan harapan apa? Mengajak manusia ini bersemangat beribadah di bulan Ramadan. Ini namanya bid'ah hasanah. Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Nah, ternyata dari beberapa klasifikasi bid'ah itu ada yang namanya bid'ah mukafirah, yaitu perbuatan bid'ah yang mampu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi hukumnya di atas syirik. Gara-gara perbuatan bid'ah ini akhirnya menjadikan pelakunya ini berbuat syirik dan sebagainya. Mana dalilnya? Disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Ini saya bacakan terjemahannya ya. Jadi ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan peringkat perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu ternyata ada peringkatnya, ada peringkat pertama, peringkat kedua, ketiga dan keempat. Di dalam surat Al-A'raf ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu,
dan mengharamkan kamu berbicara tentang Allah yang tidak kamu ketahui. Nah, di situ disebutkan kalimat bahwasanya Allah mengharamkan perbuatan keji yang terlihat dan tak tersembunyi, yang tersembunyi. Perbuatan zalim tanpa alasan yang benar dan mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu dan mengharamkan kamu berbicara tentang Allah yang tidak kamu ketahui. Di situ ada perbuatan, ya. Perbuatan yang terlihat dan yang tersembunyi dari perbuatan dosa. Ya. Perbuatan zalim. Maksudnya apa? Yaitu perbuatan yang belum pernah ada contohnya. Lalu dia berbuat sesuatu dan karena perbuatan ini dia menjerumuskan pelakunya pada perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Bisa kita ambil contoh. Jenengan tahu mungkin yang Bapak yang sudah sepuh tahu di era tahun 70 itu ada seorang kiai dari Kediri. Kalau saya sebutkan namanya pasti tahu. Beliau itu punya teori, pernah di dalam ilmu ketika beliau ceramah dan di dalam santrinya itu beliau itu punya teori jalan pintas. Kita ini manusia biasa. Kalau kepingin ketemu Gusti Allah, ya kita bayangkan aja kalau kita kepingin ketemu Pak Presiden. Kalau kita ingin ketemu Pak Presiden tentunya harus laporan kepada Letkol Teddy. Supaya Letkol Teddy itu bikin janji, bikin schedule kegiatan. Lalu kemudian Letkol Teddy itu tadi akan mencatat keperluannya apa, permintaannya apa. Lalu kemudian Letkol Teddy, Indra Wijaya baru menyampaikan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo nanti ada warga perumahan Meri mau menghadap panjenengan pada hari ini keperluannya ini. Nah, sang kiai dari Kediri itu menggunakan teori jalan pintas. Itulah kita. Kita itu manusia biasa. Kalau ingin menghadap Allah, berdoa kepada Allah supaya hajat keperluan kita ini dikabulkan oleh Allah, kita harus minta perantara lewat orang-orang soleh. Ya, kita harus lewat perantara orang-orang soleh. Dengan harapan orang soleh itu tadi menyampaikan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya apa? Teori ini berkembang. Sehingga akhirnya apa? Jangan heran kalau salah satu tradisi orang di Jawa khususnya mereka berkeliling ya menuju makamnya orang-orang yang dianggap soleh, lalu mereka bertawasul. Artinya apa? Berdoa untuk menjadikan doa mereka kepada orang-orang yang dianggap soleh itu perantara. Nah, ini namanya bid'ah mukafirah. Dia berbuat bid'ah, sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, tetapi perbuatan itu menghasilkan seseorang itu akhirnya berbuat dosa kesyirikan. Karena kesyirikan itu kan banyak sekali ya. Ada syirik dalam berdoa, ada syirik dalam mencinta, apalagi Pak, syirik itu macam-macam. Padahal para ulama memberikan definisi ya. Selama itu perbuatan itu adalah wewenangnya Allah, maka kita tidak pernah diperbolehkan meminta selain kepada Allah. Para ulama itu memberikan kaidah seperti ini, ifradullahi bi af'alil ta'ala. Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu apa? Menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, memberikan perlindungan. Itu semuanya perbuatan Allah. Lalu ketika pada perbuatan Allah kita itu minta kepada selain Allah, maka kita jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Sehingga kalau kita ini punya hajat permohonan, kita meminta kepada selain Allah, walaupun dengan alasan yang kita minta itu nanti minta kepada Allah sebagai tawasul, maka itu jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Beda dengan mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Contohnya ifradullahi bi af'alil ibadihi, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba.
Contohnya apa? Perbuatan hamba itu apa? Ya ibadah, Pak. Ya sholat, sodako, haji, puasa. Kalau kita sholat, datang ke masjid berjamaah, lalu niat kita selain karena Allah, mungkin karena di situ ada cewek yang kita incer, atau mungkin ada calon mertua supaya kita ini dianggap anak soleh, calon mantu ideal. Lalu kita datang ke masjid dengan niat bukan karena ibadah karena Allah, maka itu adalah syirik dalam hal ibadah. Oleh karena itu, perbuatan bid'ah seperti ini yang belum pernah diajarkan oleh Nabi dan perbuatan itu akhirnya menjerumuskan perbuatan dosa, maka dinamakan dengan bid'ah mukafirah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sebab-sebab seseorang mendapatkan su'ul khotimah, yaitu melakukan perbuatan bunuh diri. Jadi bunuh diri itu perbuatan yang dilarang, pelakunya dijamin akan dimasukkan ke dalam neraka. Berkaitan dengan bunuh diri ini, ada sebuah kisah yang cukup menarik, dan ini mungkin jarang disampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana hadis ini ditulis dalam sebuah kitab Al-Jihad. Ketika dalam peperangan Uhud, Rasulullah itu pernah menyampaikan, kalau engkau ingin melihat kalau engkau ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah dia. Para sahabat waktu itu heran. Di dalam peperangan Uhud itu ada seorang sahabat, kalau berperang itu banyak membunuh musuh. Kemudian dia itu berani, ya, ketika berperang itu berani, tidak gentar dengan kekuatan musuh. Nah, para sahabat itu heran, loh, apa hubungannya sahabat yang berperang ini nanti dikatakan Rasulullah sebagai penghuni neraka? Akhirnya beberapa orang sahabat ini konsentrasinya mengamati sahabat ini. Coba kita amati aja, apa hubungannya perkataan Rasulullah yang mengatakan dia ini calon penghuni neraka. Rasulullah itu sampai mengatakan, man arada an yanzura ila halinar fal yanzur illa hadha. Kalau kalian ingin melihat seseorang penghuni neraka, maka lihatlah dia. Lalu kemudian diamati sahabat ini ketika berperang. Nah, suatu ketika sahabat yang dikatakan calon penghuni neraka ini suatu ketika berperang, dadanya tertusuk tombak. Lalu dia jatuh, geletak. Dia menangis, berteriak, kesakitan, Pak, bayangkan. Karena tidak kuat menahan sakit tombak yang menancap di dadanya itu, lalu tombak itu tidak dicabut, Pak, malah dimasukkan lebih dalam lagi ke dadanya. Jelas. Akhirnya apa? Dia meninggal dunia. Dan akhirnya apa? Para sahabat itu penasaran, oh ternyata ini sebabnya. Kenapa? Dia itu yang awalnya kalau dia sabar dengan perang itu, ya, dengan tombak yang menancap di dadanya tadi, kalau dia sabar menahan betapa sakitnya, lalu dia mati, maka statusnya adalah mati syahid. Tapi gara-gara dia nggak kuat sama rasa sakitnya, lalu ujung tombak itu semakin ditancapkan ke dalam dadanya, terus akhirnya apa? Hukumnya adalah dia mati bunuh diri. Dan mati bunuh diri itu adalah penyebab, salah satu sebab seseorang mendapatkan su'ul khotimah. Jadi nanti kalau ada orang yang mati bunuh diri, menjatuhkan dirinya dari puncak gedung yang tinggi, itu nanti kalau di akhirat itu adegan itu akan diulang-ulang. Ya, begitu diulang dia jatuh ceplok mati, lalu kembali lagi, begitu seterusnya. Nah, pelaku bunuh diri ini kekal di dalam neraka dan dia akan dijadikan apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai
penghuni dalam kehidupan neraka. Ma'asyiral muslimin, seorang sahabat yang dikenal seorang pemberani dalam berperang, dan para sahabat mengira dia akan mati syahid, tapi kok masuk neraka. Makanya disinilah teringat sebuah hadis dari Rasulullah SAW, fa inna ahadukum la ya'lamu bi'amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha ila jira'un fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'lamu bi'amali ahlin nar hatta yadkhuluha. Ada di antara kalian, kata Rasulullah, yang biasanya dia itu melakukan amalan-amalan penduduk surga. Lalu kemudian catatan takdir mendahuluinya hingga akhirnya di akhir kehidupannya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Maka Allah memasukkannya ke dalam neraka. Maka padahal laki-laki tersebut seharusnya ya, dia masuk surga, tapi gara-gara bunuh diri dia akhirnya apa? Masuk ke dalam neraka. Maka lihatlah betapa ngerinya orang yang meninggal su'ul khotimah, dan pembalasannya karena apa? Karena al-intihar, karena bunuh diri. Kemudian yang kelima, sebab-sebab seseorang mendapatkan su'ul khotimah yaitu adalah rusak akidahnya. Nah, ini berkaitan dengan teman, Pak, teman dekat atau sahabat. Jadi kalau ada orang kepingin lihat akidahnya bagaimana, lihatlah teman dekatnya atau sahabatnya. Jadi kisah ini kita ambil dari kisah ketika Nabi itu masih tinggal di Mekah, belum hijrah. Karena pada waktu itu masih ada interaksi yang kuat, ya, perang dingin dengan kaum kafir Quraisy. Nah, dahulu ada seorang sahabat, bukan sahabat sih, salah satu gembong kafir Quraisy itu yang bernama Imran ibnu Khitan. Bukan ini, maaf, saya telisut kira pengajian ini. Jadi konco kula kacangan ngerepek. Ya, kira ya apa banyak kita hanya mencatat, Pak. Jadi gini, ini di zaman tabiin, menurut saya, ya, bukan sahabat. Ya. Jadi ada kisah nyata, ada seorang ulama yang bernama Imran ibnu Khitan. Beliau ini adalah ulama hadis. Jadi banyak para ulama masyhur itu yang pernah belajar kepada beliau. Nah, Imran ibnu Khitan ini seorang ahli sunnah, akidahnya lurus, tapi suatu ketika dia itu tertarik dengan seorang wanita. Ternyata wanita ini adalah sepupunya, anak pamannya sendiri. Dan ternyata keluarga pamannya ini adalah keluarga Khawarij. Jangan tahu, Pak, Khawarij itu salah satu kelompok Islam yang gampang mengkafirkan golongan Islam yang lain. Dan apabila mereka ini telah berbuat dosa, langsung dihukumi kafir. Dan tentunya penyimpangan pemahaman Khawarij ini banyak sekali. Ma'asyiral muslimin, suatu ketika Imran bin Khitan ini diingatkan oleh teman-temannya bahwasannya calon istrinya itu Khawarij, hati-hati loh. Oh, Kak Opo, nanti coba aku yang luruskan, coba aku nanti yang membimbing keluarganya agar kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Singkat cerita, akhirnya Pak Imran bin Ibnu Khitan ini menikah dengan gadis tersebut. Nah, setelah menikah, seharusnya Imran bin Ibnu Khitan ini harusnya kan membimbing istrinya, membimbing keluarganya. Ladalah, kok malah Imran ibnu Khitan ini malah terseret, terpengaruh menjadi seorang Khawarij juga. Sehingga akhirnya apa, ma'asyiral muslimin,
Hingga akhirnya pemahaman Khawarij Imran bin Ibnu Khitan ini bertahan hingga akhir kehidupannya, hingga dia meninggal dunia. Dan ketika diingatkan, dia tidak mau bertobat. Maka kalau rusak akidahnya, maka itu sudah pasti kalau dia itu orang meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang keenam, sebab-sebab seseorang mendapatkan su'ul khotimah itu adalah tidak mau bertobat dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jadi perlu diketahui bagi para pelaku dosa dan juga kita, ya, Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya sudah mengingatkan di dalam surat Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut innallaha alimun khabir. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat dengan pasti mengetahui, ya, apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah mengetahui dan maha mengenal. Nah, berkaitan dengan ini, ada seorang syekh yang bercerita, ada seorang kuli panggul di pasar. Jadi dia itu tugasnya membawakan barang-barang bawaan dari orang yang ada di pasar. Dan syekh ini sering ngajak si kuli panggul itu salat jamaah. Ayo fulan, salat jamaah, ayo. Tetapi si kuli panggul ini selalu menolak. Sampai akhirnya mentok dia mengatakan, urusanmu dengan saya itu apa? Urus dirimu sendiri aja, gak usah ngurus aku. Hingga akhirnya suatu ketika si kuli panggul ini membawa barang yang berat dan tidak sengaja dia melewati jalan, di situ ada kulit pisang. Dia menginjak kulit pisang, akhirnya jatuh terpeleset. Begitu jatuh, dia jatuh terlentang, lalu kemudian barang yang dia bawa berupa karung-karung itu jatuh menimpa dirinya. Lalu akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dia ternyata hanya bisa menggerakkan kepalanya. Sekujur tubuhnya lumpuh, tidak merasakan apa-apa. Lalu kemudian si kuli panggul itu didatangi oleh syekh tadi. Lalu kemudian ditanya, wahai fulan, kalau melihat kondisimu seperti ini, apa keinginan terbesarmu? Maka dia mengatakan, aku teringat dengan nasihatmu, aku teringat dengan ajakanmu wahai syekh. Lalu dia mengatakan, adamana an usoli jama'atan. Sekarang aku ingin melakukan sholat berjamaah. Tidak ada keinginan yang lain. Hingga akhirnya apa? 3 hari setelah itu, si kuli panggul itu meninggal dunia. Nah, ma'asyiral muslimin, dari kisah ini kita mengambil pelajaran. Dia diajak sholat 5 waktu berjamaah, tidak mau. Sekarang kita melihat bagaimana kesalahannya. Jadi para ulama itu memberikan penjelasan begini. Kalau perbuatan dosa itu sifatnya menolak perintah, maka dosanya, hukumnya jauh lebih berat dibandingkan dosa yang lain. Jadi misalnya membunuh, berjudi, mencuri, dibandingkan dengan dosa meninggalkan sholat, maka beban dosanya itu jauh lebih besar beban dosa karena meninggalkan sholat. Karena apa? Karena sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinisbatkan dengan setan, ya, yang waktu itu dapat perintah dari Allah menyembah Adam, lalu setan atau iblis menolak perintah itu hanya untuk mengatakan anna khairu minhum, saya itu lebih baik daripada dia. Dengan dalih itu akhirnya Allah menjadikan iblis itu menjadi penduduk neraka.
Maka dengan dalil inilah menjadikan seseorang yang kalau nggak sholat dengan sengaja tidak mau melaksanakan perintahnya Allah, maka dia dihukumi kafir. Terus kemudian yang kedua, para ulama mengatakan karena sholat itu adalah tiang agama dan batas seseorang itu adalah sholat. Sebagaimana ketika Rasulullah bersabda, "Faman tarakaha faqad kafar." Barang siapa yang tidak sholat 5 waktu, sholat wajib, maka dia dipastikan kafir. Ma'asyiral muslimin, dan hal ini tidak ada perselisihan ulama. Sehingga kalau misalnya ada orang yang tidak sholat 5 waktu, terus meninggal, maka para ulama memberikan hukum orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Maka kita harus bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini menjadi ahli ibadah, menjadi orang-orang yang senantiasa gemar mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketujuh, sebab-sebab seseorang itu mendapatkan su'ul khotimah. Disebutkan al-iqbalu ala dunya wal israfu anil akhirah. Terlampau mengejar dunia dan berpaling dari kehidupan akhirat. Jadi orang yang memikirkan dunia, lupa dan melupakan kehidupan akhirat, maka ketika dia belum sempat bertobat, maka meninggalnya dipastikan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Sebagaimana ketika disebutkan dalam surat Al-Humazah, allazi jama'a ma'ala wa'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yahsabu anna malahu akhlada, dan dia manusia mengira hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadzama fil hutama, sekali-kali tidak, kata Allah, pasti dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Lalu Allah bertanya, wa ma adraka ma hutamah, tahukah kamu apakah hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu azab Allah berupa api yang menyala-nyala, allati tattali'u alal afidah, yang membakar sampai ke dalam relung hati. Jamaah sekalian, makanya kita sering jumpai ada orang yang kaya raya, setelah mengumpulkan harta, ya, belum sempat dia bertobat, belum sempat menyedekahkan hartanya itu, tiba-tiba mati. Maka para ulama dalam hal ini itu memberikan kaidah hakikatul mal at-tasni wa tafriq. Harta itu kalau dikumpulkan maka akan ditinggalkan. Kemana harta yang ditinggalkan? Ya tentunya statusnya akan berubah menjadi haknya ahli waris. Dan uniknya di sini adalah ahli warisnya itu mendapatkan harta dengan halal. Walaupun orang tuanya dulu mencari harta itu dengan haram, mungkin dengan korupsi atau dengan nilep dan sebagainya. Tetapi ketika anaknya mendapatkan harta waris, maka harta warisnya itu halal untuk dia. Orang tuanya dulu yang nyari harta, walaupun dengan berbagai macam penyimpangan, dengan bersusah payah, dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dari mana dia mendapatkan harta itu dan bagaimana harta itu dibelanjakan. Makanya ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, makanya kita ini dilarang oleh Allah terlalu berangan-angan, terlalu panjang tentang dunia sampai melupakan akhirat. Baik, kenapa? Ada kalimat di atas tadi, yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira hartanya mereka itu dapat mengekalkannya. Oleh karena itu, orang-orang yang demikian itu dinamakan istidrot. Istidrot itu
lupa ya, dengan peringatan Allah. Dan Allah itu memberikan hukuman semakin dikasih, ibarat orang Jawa itu dijujui terus, dikasih jor-joran. Suatu ketika nikmat itu akan dicabut dan mereka akan seakan-akan apa? Kata Allah itu mublisun, ya, terdiam putus asa, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 44. Makanya Rasulullah SAW itu menyampaikan maluka ma'akalta fa'afnaita wa malabista fa'ablaita wa natasodakta fa'abqaita. Hartamu yang kau makan akan habis, yang kau pakai akan rusak, dan hartamu yang kau sedekahkan itu akan mudah membawamu ke akhirat. Yang kedelapan, sebab seseorang itu mendapatkan su'ul khotimah, yaitu berteman dan berkawan dengan orang-orang yang jelek akhlaknya. Jadi gini, masyarakat muslimin, dulu zaman Rasulullah ketika masih di Mekah, itu ada seorang musyrik Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Cuma Uqbah bin Abi Mu'aid ini terkenal sebagai seorang ahli syair, bersajak. Nah, ketika Nabi baru saja diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, beliau ini mendapatkan wahyu berupa Al-Quran. Dan Nabi ini suka membacakan Al-Quran. Tentunya di hadapan bangsa Arab waktu itu yang suka dengan syair, maka kalimat-kalimat Al-Quran itu begitu indah mengalir, dengan bahasa yang begitu indah, bahasa yang halus, ya. Sehingga akhirnya Uqbah bin Abi Mu'aid ini terpesona. Sehingga kalau terpesona akhirnya dia akhirnya menjadikan Rasulullah itu sebagai idola. Nah, ma'asyiral muslimin, akhirnya karena Uqbah bin Abi Mu'aid ini sudah mengidolakan Nabi, maka dia ada niat untuk mengundang Nabi hadir ke rumahnya. Saya lanjutkan sedikit ya. Suatu ketika datanglah Nabi itu hadir di rumahnya Uqbah bin Abi Mu'aid ini untuk makan. Tentunya kalau ngundang itu kan mesti masak-masakan yang enak. Ternyata uniknya Nabi itu tidak mau makan, tidak mau minum. Setelah itu ditanya, loh, ini apa jenengan kok boten dahar? Ya aku pimangan yo apa awakmu musyrik. Aku gimana mau makan sedangkan kamu ini musyrik. Lalu bagaimana caranya supaya jenengan mau makan hidangan saya? Lalu Rasul mengatakan, ya kalau kamu ingin aku makan ya kamu harus masuk Islam, ucapkan syahadat. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'aid ini terpaksa bersyahadat dengan berpura-pura, hatinya berpura-pura. Karena apa? Orang Arab itu kalau ngundang tamu gak makan itu satu bentuk penghinaan. Karena Uqbah bin Abi Mu'aid ini malu kalau Nabi gak makan, akhirnya dia bersyahadat di hadapan Nabi secara lisan walaupun hatinya berpura-pura. Nah, rupanya di tetangga sebelahnya itu, sahabatnya Uqbah bin Abi Mu'aid ini seorang tokoh gembong kafir Quraisy bernama Umayyah bin Khalaf. Mendengar ini, wah betapa marahnya Umayyah bin Khalaf. Lalu kemudian setelah Nabi itu pulang, didatangilah Uqbah bin Abi Mu'aid ini oleh Umayyah. Wahai Uqbah, kenapa kamu kok sampai masuk Islam itu? Sampai mengucapkan kedua kalimat syahadat itu. Lalu Uqbah bin Abi Mu'aid mengatakan, tenang aja Umayyah, aku itu cuma pura-pura supaya Nabi itu mau makan di rumah. Lalu Umayyah mengatakan, aku nggak percaya. Aku nggak percaya kalau kamu berpura-pura. Terus kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid mengatakan, kalau begitu bagaimana caranya supaya aku ini bisa meyakinkan dirimu kalau aku ini pura-pura masuk Islam. Lalu Umayyah mengatakan, baiklah,
aku kasih kesempatan kamu untuk mempermalukan Nabi di depan semua orang. Baiklah, kata Ubay. Hingga akhirnya suatu ketika pada sore hari, Abu Jahal waktu itu duduk-duduk bersama para sahabat yang lain dari golongan kafir Quraisy. Lalu mengatakan ini, sebentar lagi Muhammad mau lewat. Dia akan sholat di depan Ka'bah. Karena waktu itu belum ada perintah sholat, sehingga Nabi itu sehari sholatnya cuma 2 kali, pagi dan sore. Nah, Abu Jahal mengatakan, sebentar lagi Muhammad akan sholat. Barang siapa di antara kalian yang ingin memperlakukannya, menaruh kotoran unta ini ketika Muhammad sedang sujud, lalu kamu timpakan di atas punggungnya, di atas kepalanya, maka kamu akan mendapatkan hadiah ini. Begitu mendapatkan info tersebut, Uqbah bin Abi Mu'ayth, wah ini kesempatan ini untuk mempermalukan Muhammad, sehingga Umayyah bin Khalaf percaya. Sehingga akhirnya apa? Ketika itu diambillah kesempatan itu, dia ngambil kotoran unta yang baru saja dikeluarkan dari duburnya unta, ya, masih teles-teles gitu. Dan perlu diketahui, unta kalau buang air besar itu sekali buahnya ngeblok gitu. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad itu sujud dalam posisi sholatnya, lalu dia teblekkan ditumpahkan kotoran unta itu di punggungnya. Lalu dia tertawa, banyak orang semuanya itu yang menyaksikan tertawa terbahak-bahak. Lalu datanglah Fatimah. Waktu itu Fatimah masih remaja, masih kecil. Lalu dia bantu geterapnya, dia menolong ayahnya, dibersihkanlah kotorannya ada di ayahnya itu, hingga akhirnya mengatakan kepada ayah begini, ya ayah, engkau telah dipermalukan, mintalah kepada Allah agar Allah menimpakan azab untuk mereka semua. Hingga akhirnya apa? Rasulullah atau Nabi Muhammad pun setuju, baiklah. Lalu Nabi Muhammad pun berdoa mengangkat tangannya, memintakan azab kehinaan bagi orang-orang kafir Quraisy. Dan tidak lama setelah itu datanglah peristiwa peperangan Badar. Seluruh laki-laki kafir Quraisy waktu itu semuanya terbunuh dengan cara yang hina. Dan Uqbah bin Abi Mu'ayth itu sebelum meninggal ditawan, lalu dia disalib. Ya. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayth itu adalah laki-laki yang pertama yang disalib dalam Islam. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Makanya padahal Uqbah bin Abi Mu'ayth tadi sudah mengucapkan syahadat secara lahiriah, secara zahir, kalau dia mengucapkan syahadat itu sudah termasuk orang Islam. Tetapi karena pergaulan, circle pertemanannya mempengaruhi, dia mengingkari, sehingga akhirnya apa? Dia dengan mudahnya melepaskan kalimat syahadatnya tadi, sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Makanya Pak, meninggal salah satu dengan cara su'ul khotimah itu bisa disebabkan karena akidah sahabat atau temannya itu rusak, sehingga bisa mempengaruhi dirinya. Baiknya ma'asyiral muslimin, ternyata masih ada 9, 10, 11, 12. Masih banyak, tapi karena kita ini sudah terburu oleh waktu, kita harus disiplin. Maka kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Sesungguhnya saya hanya mencatat, saya hanya menghimpun, lalu saya sampaikan kepada panjenengan semua. Dan apabila ada beberapa kalimat atau kata yang kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.